Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di kuliah budidaya perairan tawar, dan ini adalah materi tentang pembenihan. Check it out. Materi tentang pembenihan akan dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah prinsip pemilihan lokasi budidaya. Yang lainnya nanti akan menyusul, dan dalam prinsip pemilihan lokasi budidaya ini juga akan dibagi menjadi dua, yaitu faktor teknis dan faktor sosial ekonomi. Ada beberapa poin dari faktor teknis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sumber air, termasuk di dalamnya jarak lokasi kolam dari sumber air tersebut. Yang berikutnya ada kualitas air, topografi, pH air dan tanah, serta aspek kelestarian lingkungan. Nah, mari kita membahas bagian yang pertama, yaitu sumber air. Sumber air untuk budidaya pada dasarnya bisa apa saja, dari mana saja, asal kualitas airnya memenuhi syarat pemenuhan kebutuhan hidup biota untuk tumbuh secara optimal. Karena kalau tidak optimal, upaya budidayanya akan sia-sia. Pada air tawar, air yang digunakan ada 4 asalnya, yaitu air hujan, air embun. Ini kita bisa juga mengategorikannya hampir seperti uap air ya. Kemudian air permukaan. Air permukaan meliputi semua yang ada di permukaan, mulai dari gletser, sungai, danau atau waduk, sampai sungai ya, sampai muara ya. Itu air permukaan. Dan air tanah. Air tanah adalah apa yang ada di bawah lapisan tanah. Lazimnya sumber air dari permukaanlah yang dipakai untuk usaha budidaya. Air permukaan ini kaya unsur hara dan memiliki debit yang tetap. Air permukaan yang umum dipakai sudah dibahas pada bagian lingkungan budidaya, namun kita akan ulang sedikit di sini. Yang pertama kita bicarakan mengenai air sungai. Air sungai mengandung banyak unsur hara sekaligus endapan, karena dia membawa partikel-partikel dari hulu sampai ke hilir. Karenanya, jika memanfaatkan air sungai untuk budidaya ikan, idealnya air tersebut harus difilter atau disaring terlebih dahulu. Penyaringan paling mudah adalah dengan metode pengendapan di bak atau wadah khusus sebelum dialirkan ke dalam kolam atau ke dalam bak pemeliharaan. Yang kedua, ada air dari waduk atau dari danau. Ini contoh gambarnya saja. Air dari sumber ini sangat ideal sebagai sumber air dalam budidaya perikanan tawar, karena air dari lingkungan ini secara alami telah mengalami pengendapan. Jadi partikel-partikel tersuspensinya sudah terproses secara alami, dan kalau kita memanfaatkan air di bagian permukaan, dia sudah terendap, tidak membawa partikel-partikel yang mungkin berbahaya bagi biota yang dipelihara. Kemudian ada juga air tanah. Air tanah ini sumbernya adalah dari kalau dikeluarkan melalui sumur artesis ya, jadi langsung sumur bor begitu. Sebenarnya air ini bisa dimanfaatkan juga untuk budidaya, tetapi air tanah yang baru keluar biasanya sangat miskin unsur haranya dan pH-nya juga rendah, jadi agak asam. Oleh karena itu, sebelum dimanfaatkan, air tanah sebaiknya diolah terlebih dahulu. Cara yang paling sederhana adalah dengan menempatkan kolam atau bak pemeliharaan di jarak yang cukup jauh dari sumber keluarnya air. Artinya ada masa-masa air itu mengalir dari sejak keluar sampai ke kolam. Saat mengalir inilah perbaikan kualitas air dapat terjadi. Lebih baik lagi kalau air tanahnya juga diendapkan dulu sebelum digunakan. Nah, selain sumber-sumber air yang tadi sudah disebutkan, 3 ini, ada juga atau bisa juga memanfaatkan sumber air dari PAM. Usaha budidaya bisa memanfaatkan sumber air dari PAM. Dari segi debit, PAM sebetulnya cukup menjamin ya airnya. Namun kalau dari segi ekonomi dia cukup mahal. Jadi
jarang dipilih karena dia cukup mahal. Nah, yang manapun sumber air yang dipilih, kualitas airnya tuh harus bebas dari bahan pencemaran. Selain itu ada sifat-sifat fisik kimia yang harus diketahui untuk mendukung pertumbuhan biota budidaya. Sifat-sifat utamanya ada temperatur, kadar oksigen terlarut, derajat keasaman atau pH, dan kalau kita bicara di muara sungai, salinitas juga akan berpengaruh terhadap biota budidaya. Berikut adalah tabel kualitas air optimum untuk beberapa biota budidaya air tawar. Bisa dilihat di sana kisarannya, kisaran pH terutama berkisar di pH normal atau pH netral sampai basa. Secara umum, kisaran optimum bagi pertumbuhan ikan dari segi temperatur adalah antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk oksigen terlarutnya minimal 4 ppm dan pH berada di kisaran 7 sampai 9. Nah, untuk spesies Oreochromis, dia merupakan ikan eurihalin, sehingga dia bisa menoleransi salinitas di kisaran yang lebar. Di perairan tanpa salinitas atau 0, dia bisa bertahan, tapi di perairan dengan salinitas sampai 30 ppt juga dia bisa bertahan. Ini namanya ikan eurihalin. Setelah sumber atau jenis sumber air dan kualitas air, jarak sumber air juga menjadi salah satu faktor teknis yang dibutuhkan dalam penempatan kolam budidaya atau lokasi budidaya. Jarak dari sumber air ke kolam ini harus menjadi bahan pertimbangan karena hal ini akan menentukan besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat saluran air yang menuju ke kolam. Perencanaan dan konstruksi kolam tidak lepas dari topografi daerah yang akan dipilih sebagai areal kolam. Topografi ini terkait dengan tinggi rendahnya suatu daerah, sehingga dia terhubung dengan tipe, luas, dan kedalaman kolam yang akan dibangun. Jika tanahnya terlalu miring, maka pematang yang dibangun terpaksa harus lebar, dan daya tampung airnya menjadi sedikit. Sebaliknya, jika tanahnya terlalu datar, akan menyulitkan pembuangan air. Selain juga akan makan biaya besar untuk membuang kelebihan tanahnya. Idealnya, tanah untuk membuat kolam itu memiliki kemiringan sekitar 3-5%, yaitu dalam setiap 100 meter panjang lokasi, perbedaan tingginya sekitar 3-5 meter. Tapi kalau itu susah dicari, dan memang biasanya susah, paling tidak dalam 100 meter itu ada perbedaan 1 meter atau kemiringannya sekitar 1%. Terdapat beberapa tipe topografi yang digunakan sebagai lokasi budidaya ikan, yaitu yang pertama, tipe lahan berbentuk huruf V yang curam. Tipe lahan dengan huruf V membentuk kerucut ke bawah yang curam ini kurang baik untuk lokasi perkolaman karena memerlukan pematang yang tinggi dan kuat untuk menahan massa air. Yang kedua adalah tipe lahan huruf V yang tidak curam. Tipe lahan seperti ini dapat menjadi lokasi perkolaman dengan bentuk kolam yang kecil-kecil karena dasar lahan yang masih sempit. Sistem pengairan kolam dapat dibuat secara paralel sehingga air yang keluar tidak masuk ke kolam lainnya. Tipe yang ketiga adalah tipe lahan yang datar di salah satu lerengnya. Tipe lahan yang dasarnya mendatar di salah satu lerengnya dan sungai mengalir pada dasar lereng yang lain sangat baik untuk pembuatan kolam yang berukuran luas dan sistem pengairannya dapat diatur secara paralel dengan membagi antara saluran ke kolam dan aliran sungai.
Tipe keempat adalah tipe lahan yang datar dengan aliran sungai berada di tengahnya. Tipe lahan yang dasarnya mendatar di kaki-kaki kedua lereng dan aliran sungai berada di bagian tengahnya. Ini sangat ideal untuk membuka perkolaman dalam jumlah yang banyak dan ukuran kolamnya juga bisa besar. Saluran sungai yang berada di tengah lahan dapat dimanfaatkan untuk menyuplai air ke seluruh kolam. Faktor teknis yang lain adalah tentang tekstur tanah. Tekstur tanah perkolaman menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, terutama dalam membangun kolam-kolam yang pematang dan dasar kolamnya dari tanah. Tekstur tanah ini semakin kompak, semakin baik untuk dijadikan kolam. Jika kolam dibangun di atas tanah yang kedap air, maka kolam tersebut tidak akan mudah bocor sehingga biota budidaya yang dipelihara tidak mudah lolos keluar. Dan ini juga memperkecil risiko dimangsa oleh predator. Tekstur tanah yang baik untuk perkolaman adalah tanah liat atau tanah lempung dengan kadar tanah liat antara 40 hingga 60%. Tekstur tanah liat ini bersifat hidup karena dapat dibentuk dan dapat menahan massa yang besar. Nah, selain tanah liat tadi yang bagus, kita juga bisa melihat di sini ada beberapa karakteristik partikel tanah. Ya, karakteristik partikel tanah dilihat dari diameter partikelnya, jumlah partikelnya per gram, luas permukaannya per gram. Ini hitungannya cm persegi ya. Bisa dilihat bahwa pasir kasar, pasir halus, debu, dan liat itu diameter paling kecilnya ada di tanah liat. Ya, sehingga dia semakin kecil-kecil semakin tertata dan semakin kompak. Sementara itu, hubungan antara tekstur dan kelayakan tanah sebagai lahan budidaya bisa kita lihat di tabel di bawahnya, di mana kita bisa melihat di sini dari faktor permeabilitas. Permeabilitas itu dari faktor keporian ya, jadi kedap atau tidaknya dia terhadap air. Juga dari segi kepadatan dan segi kelayakannya untuk kolam budidaya. Jadi semakin kedap air dengan kepadatan yang cukup, dia akan menjadi sangat baik, sangat layak untuk budidaya. Sementara di sini ada tanah gambut ya, tanah gambut, tanah yang diambil dari rawa. Dia mungkin kedap air tapi kepadatannya sangat jelek karena dia gembur banget, sehingga untuk dijadikan kolam itu bukan kurang layak lagi ya, sangat buruk untuk dijadikan tepian-tepian kolam. Faktor teknis berikutnya yang perlu diperhatikan dalam upaya budidaya adalah pH air dan tanah. Derajat keasaman air baik pada sumber air maupun di kolam pemeliharaan ikan sangat dipengaruhi oleh keadaan tanahnya. Goncangan pH atau perbedaan pH yang sangat mencolok di perairan dapat terjadi karena terbentuknya gas-gas hasil proses perombakan bahan organik, proses metabolisme organisme perairan, dan kegiatan sejenis yang memungkinkan bertambahnya konsentrasi asam atau basa dalam perairan. Kisaran pH air di antara 5-9 dapat mendukung kehidupan ikan secara wajar, tetapi karena jenis pakan alami tumbuh dengan subur pada perairan dengan pH di atas 6, maka dinyatakan bahwa perairan yang baik untuk perikanan adalah yang memiliki fluktuasi antara 6,5 sampai 8,5. Apabila ditemukan perairan dengan pH di bawah 6, maka dibutuhkan upaya khusus untuk meningkatkan pH, yaitu biasanya dilakukan dengan pengapuran tanah dengan dosis besar. Kita bisa lihat di diagramnya, ini adalah hubungan antara pH perairan dengan kehidupan ikan dan kesuburan perairan. Di sini memang bahkan pada pH 4 ya, masih ada diagram yang bisa terdeteksi, namun produksinya rendah. Nah, produksi yang paling optimal ada di tengah, yaitu antara 6,5 sampai di sini bahkan melebihi angka 9 ya. Jadi pada pH basa 9 pun sebetulnya masih bisa digunakan untuk budidaya dan itu cukup baik. Dan seperti yang tadi telah disebutkan bahwa pH perairan itu sangat erat kaitannya atau sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah. Di sini
saya sajikan penggolongan reaksi tanah menurut kisaran pH. Jadi pH tanah itu yang ada di sini dikategorikan dari asam luar biasa sampai basa sangat kuat. Untuk budidaya kebanyakan berkisar dari yang baik itu dari asam sedang hingga basa ya atau basa kuat. Nah, itu adalah yang optimal untuk budidaya. Faktor teknis selanjutnya adalah tentang kelestarian lingkungan. Di sini upaya budidaya harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Usaha budidaya itu selain menghasilkan keuntungan bagi pengusahanya juga menyumbang limbah bagi lingkungan. Ini adalah suatu kepastian. Harus diakui bahwa limbah dari usaha budidaya itu pasti masuk ke perairan umum. Kawasan-kawasan perairan yang manfaatnya diambil untuk budidaya sebetulnya memiliki fungsi lain selain untuk peruntukan usaha atau selain untuk kepentingan ekonomi. Di sana terdapat peruntukan sosial, juga ada peruntukan ekologis. Sayangnya, selama ini kepentingan ekonomi itu mengalahkan semua kepentingan yang lain. Jadi yang diutamakan selalu ekonomi. Padahal pertimbangan ekonomi semata itu biasanya hanya pertimbangan yang berjangka pendek, tidak berkesinambungan, dan bahkan seringkali menggusur kepentingan masyarakat banyak. Karena itu, walaupun usaha budidaya perairan merupakan pilihan yang lebih baik daripada usaha perikanan tangkap, tetapi pengembangan usaha budidaya harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Baiklah, itu tadi pembahasan prinsip pemilihan lokasi budidaya untuk poin 1, yaitu faktor teknis. Kita akan berjumpa di poin berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.